Sampai di mana bacaan kita? 54 ya. 54 berarti bacaannya inna itu. Inna ya. Cek. Hah? Ini. Iya dah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal munu wal rusuh taubatan nasu salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Summa istawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء
فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا للمعلم عند الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما وقريما أستاذي أستاذ حسين bin Abu Bakar al-Habsyi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Hamad al-Segab, Sayyidil Walid bin Adi bin Abdurrahman bin Hamad al-Segab, Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Isa bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Lailah binti Haji Musa Diana Sari wa Jamsari wa usulihim wa furahim wa ilaihi tawassalna ke Haji Ja'far ke Haji Umay Ja'far Sadiq bin Bulan, Ustaz Haji Fatuni Muhi bin Bulan almarhum, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Ustaz Faturin Zain bin Bulan almarhum, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Bulan almarhum, Habib Umar Al-Hamid usulihim wa furuhim wa ila Ustaz almarhum ila Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Ustaz almarhum Bapak Haji Rusman Mahmud bin Bulan, Bapak Haji Umar Masburi bin Bulan, Bapak Haji Surasto bin Bulan almarhum, Bapak Ciptadi bin Bulan, Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan almarhum, Bapak Martono bin Bulan, Bapak Haji Sudibyo bin Bulan almarhum, Bapak Aris Komaris Andika bin Bulan almarhum, Bapak Waluyo bin Bulan almarhum, Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Bapak Haji Nurdin bin Bulan, Bapak Yatim bin Bulan almarhum, Bapak Imam Masrail bin Bulan almarhum, Bapak Haji Rawijo bin Bulan, semua keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah mereka dalam kuburnya.
wa li jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna bani Adam alimu kaifa adzabul qabri ma nafahum 'aishu fid dunya fata'awwazu billahi karim min adzabil qabri wahid." Ini kata bahwa para manusia itu sama mengetahui bagaimana siksa kubur, maka hidup di dunia ini tanpa manfaat bagi mereka. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah yang Maha Derma dan siksa kubur yang jelek. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yamuru bi qabri rajulin kana yahribuhu fid dunya wa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam." Dia adalah seorang hamba yang melewati kubur seorang manusia laki-laki maupun wanita, dan ia mengenalnya di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, melainkan dia itu mengetahui dan menjawab salam kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law anna bani adam alimu kaifa adzabul qabri ma nafa'ahumul 'aish fid dunya. Jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian dan juga ibu-ibu yang hadir rahimakumullah. Kita masih membahas tentang berlindung kita dari azab kubur. Ya, mengingat kita satu saat masuk ke dalam kubur. Dua hal hadis ini untuk menambah pengetahuan kita tentang kubur. Yang kita tidak rasakan di kubur itu dirasakan, yang kita tidak lihat di kubur itu melihat. Ya, pertama Nabi mengatakan, lau anna bani Adam, kalau sekiranya anak manusia nih kita nih, kalau manusia itu ya alimu, mengetahui, tahu. Kalau kita nih yang masih hidup di atas bumi ini, kita masih hidup ya, kita tahu benar, yaitu kaifa adzabul qabri, bagaimana diadabnya dalam kubur, disiksanya dalam kubur, ada siksaan dalam kubur. Kalau kita tahu, Nabi mengatakan ma nafahumul 'aish fid dunya, tidak ada manfaatnya hidup di dunia. Kalau kita tahu. Kita tahu gitu, misalnya kita diberikan penglihatan yang tembus penglihatan kita di dalam kubur. Kita ke kuburan, misalnya kuburan Kemiri, kita ke kuburan Pondok Kelapa, kita lihat, ya Allah, ya kalau kita tahu yang disiksa, yang kepalanya udah dipukul-pukulin, misalnya kita tahu kehidupan dunia yang kita rasakan nikmat, enak, senang, bahagia, nggak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Kalau kita tahu jemaah, ya sayangnya kita nggak tahu. Ya, kalau seandainya kita tahu, nggak ada manfaatnya kita hidup di dunia. Biar senang bagaimanapun juga. Nabi mengatakan, fata'awwadu, hendaknya kalian berlindung billahil karim, kepada Allah yang Maha Mulia. Apa yang kita lindung supaya kita dijauhkan apa? Min adzabil qabril wahid, dari siksaan kubur yang amat pedih, yang jelek.
Para aulia jemaah, para wali-wali ya, ada riwayat mengatakan mereka itu mendengar kalau dikuburin mereka nggak senang di tempat yang ramai. Misalnya kita di kuburin Cipinang, itu mereka nggak demen. Ya, sama juga kita tinggal di satu tempat, depan rumah kita itu orang main gaplek, belakang rumah kita itu anak-anak muda pada jerit-jerit, di belakang samping itu kita nggak demen tinggal di situ. Artinya di kuburan, kalau sebelahnya orang baik, ini kuburan kita, sebelahnya orang baik, ya ramah tamah, nggak ada siksaan, kita enak istirahat di kubur. Makanya ada satu kejadian, ya sekitar tahun 2020. Tahun 2020 itu anaknya itu wali mimpi. Nah, abah nggak demen tinggal di sini. Kamu bongkar kuburan abah, biar abah dipindahin. Kenapa abah? Kenapa ayah? Kenapa bapak? Kiri kanan orang disiksa. Bapak dengar ini teriakan, bagaimana bapak mau istirahat gitu. Itu benar terjadi jamaah. Itu anaknya langsung minta kepada pengurus kuburan itu dengan memenuhi syarat, dipenuhi syarat dengan bayar sekian digali, dipindahin. Makanya saya punya guru waktu ada acara haulnya Habib Munzir, yaitu pimpinan Majelis Rasulullah, dicerita begitu. Jadi orang-orang tertentu dia pilih, nanti kalau kuburin di sini ya nih kiai, ini ulama, ini aku enak tinggal di sini. Nah beliau udah meninggal dunia, itu kuburan di Kalibata saja. Ini Habib Munzir, sebelahnya beliau. Iya. Sampai begitu ya mah. Kalau kita misalnya nanti satu saat kita bakal meninggal, kita dikuburin di sebelahnya preman, kita nggak tahu. Sebelahnya sini narkoba yang meninggal. Depannya lagi itu misalnya koruptor. Diikat kaki kita misalnya orang-orang yang bajingan banget. Itu mereka dikubur ngerasain siksaan. Nah kita yang alhamdulillah berisik dengar itu orang di sana. Gimana kalau ini perumpamaan, kita tidur istirahat capek banget, ngantuk banget, di sebelah kita anak-anak pada main preng-preng. Kita kalau maaf, kalau bangetan ngantuk, marah-marah kita, sana. Gua nggak betah diurusin ini. Berisik banget kalian. Kayak begitu jamaah. Jadi orang-orang soleh tuh, ya, orang-orang soleh dia suka milih-milih kubur. Kuburan siapa ini? Ustadz Hasim Adnan. Ini siapa ini? Ini Habib Ali. Ini siapa ini? Buya Hamka. Ini siapa ini? Aku tinggal sini nih. Aku bayar ini tanah yang masih ini. Jadi lihat kanan kiri, tetangga dia ini siapa? Kan orang Arab pernah mengatakan begitu. Iya. Al-jar qoblad dar, kata orang Arab. Al-jar qoblad dar. Pilih tetangga dulu sebelum beli rumah. Pilih tetangga dulu sebelum beli apa? Rumah. Pak, kalau ini mohon maaf, ini tanah Bapak. Sebelah rumah siapa, Pak? Oh, ini rumahnya itu Pak Lurah. Oh, depan situ Pak, rumah siapa itu? Itu Pak Ustadz tuh ngajar di beberapa musola. Depannya apa tuh Pak? Oh iya dah, saya beli deh. Coba kalau kita beli tanah, ini perumpamaan, kita beli tanah. Pak, maaf, rumah siapa itu Pak? Oh, yang Batak itu kalau malam suka main. Oh, ini Pak. Wah, ini bandit terkenal di Jakarta. Ini siapa nih? Oh, itu kita tinggal di situ, udah berisik dah. Gak enak. Saya ingat waktu udah hampir 10 tahun yang lalu, depan rumah saya itu sebelah kanan itu orang Batak. Orang Batak. Mohon maaf ya, dia Nasrani. Emang gak punya adab nih orang. Dia kalau naruh mobil di depan rumah dia, tetangga sebelah itu nggak bisa masuk, nggak bisa parkir. Dibilang, Pak maaf, saya mau parkir Pak, ini mobil. Marah berantem.
Dipukul. Nah itu kadang-kadang kalau malam dia turut-turut teman-teman dia tuh, ya saya pikir mungkin itu supir-supir Metro Mini lah. Main gaple. Wah ngomong dia, wow. Sebenarnya ya Allah, kita sama tetangga, kita kerahkan anak muda masalah. Nabi pernah mengatakan kalau kita dapat tetangga yang begitu, kita banyak sabar dah. Nanti Allah akan singkirkan. Nggak enak jamaah benar. Jamaah kalau punya tetangga sebelah berisik, apalagi main yang bukan sejalan sama kita, sampai jam 1 dia. Jadi mohon maaf, dia cari gara-gara. Dia sama temennya gitu. Dia mabok situ. Kita minta Allah tengah malam kita tanya, ya Allah, kau singkirkan ya Allah jamaah ini tetangga saya bagaimana ya Allah. Tak gimana dia akhirnya pindah ke Pondok Kopi. Itu satu contoh hidup kalau tetangga kiri kanan kita berisik. Nanti dikubur gitu juga. Kalau kita dikubur itu sebelah ini disiksa kena nggak sembahyang. Di sini kena korupsi dulu masih hidupnya. Di sini kena narkoba. Dia disiksa selama dikubur sampai hari kiamat. Kita keberisikan tuh jemaah. Iya. Nggak ada ini yang namanya, mohon maaf ya, pejabat yang ngerti begitu. Nggak tahu. Gimana itu bisa merasakan yang tinggal di sini? Makanya orang-orang tertentu yang memang dia dekat kepada Allah, nanti kalau kuburin di sini nih ya, udah mesen duluan ya mah. Mesen bukan artinya kuburan-kuburan mahal. Karena ada sekarang kuburan mahal di mana Cikarang apa di sana tuh? Kerawang. Rumputnya hebat, wah cakep, waduh bening, cakep bener. Malaikatnya juga sopan-sopan dalam ada teh botol begitu misalnya. Nah jadi orang tertentu ini kuburan saya, dia lihat oh ini saya tinggal sini. Ya. Jadi orang yang diadab di kubur kena kesalahan kepada Allah, ya, apa dia mencuri, apa dia koruptor, apa dia nggak sembahyang, apa dia itu pembunuh. Nabi mengatakan kalau kamu tahu orang diadab teriak-teriak sakitnya dalam kubur, kehidupan kamu nggak ada manfaatnya. Ya, kehidupan kamu nggak ada manfaatnya. Itu waktu zamannya dulu ada ISIS apa ISIS. Itu orang Islam dari Irak. Waktu tahun itu ada berapa puluh orang yang dibunuh sama orang-orang ISIS. Diperlihatin depannya, ditendang, ditembak dua, dipukul, belum mati, sengaja disiksa dulu. Ini yang di belakang dia nih yang bakal merasakan seperti itu. Udah nggak ada enak hidup. Ya Allah, gua kebegituin. Ya, ditendang sono udah. Sekarang nih orang Israel yang ada di Lebanon Selatan. Ya Allah. Itu bukan kita aja orang Islam, orang-orang non Muslim, apa saya bilang biarawati apa tuh? Dia pakai jilbab kan bisa orang Kristen. Dia jalan, itu ada orang Israel. Itu TV One melihat, ya Allah ditendang Pak. Sadisnya mereka ini orang-orang Israel, Zionis internasional sekarang ini. Sengaja itu dia, kenapa? Alasan dia, karena di situ ada Hizbullah. Bengis aja mah. Jadi kalau ada urutan, naudzubillah, ini contoh. Kita urutan yang setelah dia, kita lihat sebelah kita lagi disiksa. Kata Nabi bilang, kalau kau lihat, kau tahu keadaan begitu, nggak ada manfaat hidup di dunia. Ya Allah gituin. Ya Allah, gue punya kuping di istri kita dulu, ya Allah. Ntar gue bakal begini. Kata yang satu, hei, kau lihat tuh. Kau nanti akan begitu tuh. Kita lihat film-film PKI, lihat jadi siksa hidup belum dimatiin dulu. Itu jenderal yang satu masih dalam keadaan sempurna, dia lihatin, ya Allah, gua bakal begini nih. Kalau dia punya miliaran, nggak ada manfaatnya hidup, bakal ngerasain seperti itu tuh. Nah itu perumpamaan kalau anak manusia tahu diazab di kubur begitu sadisnya, nggak ada manfaatnya hidup di dunia ini. Makanya Nabi mengatakan, fata'awwadu, hendaknya kamu berlindung kepada Allah. Ya, ada doa terakhir kalau kita mau salam itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung dari siksaan kubur dan siksaan api neraka. Kalau mereka yang bajingan yang merupakan sembahyang pada teriak-teriak, yang pada mabok-mabok, yang pada mereka duit-duit, mohon maaf, duit-duitnya nggak ketahuan, jingkrak-jingkrak, ntar lo rasain lo. Masalah jantung lu meninggal dunia, masalah apa kecelakaan dalam kubur teriak-teriak nanti.
Nah, kita orang beriman begitu jamaah. Udah dikasih tahu sama Nabi, kalau kau tahu orang di azab kubur begitu sadisnya, kehidupan kamu yang bahagia nggak ada manfaatnya. Makanya kita berlindung, ya. Berlindung apa? Dari azab kubur. Sayyidina Utsman bin Affan kalau diajak untuk ke kubur, ada kawan para sahabat meninggal dunia, kan disunahkan kita suruh ikut ke kubur ya Pak. Sayyidina Utsman nangis saja, nangis itu, pakai sorban dia gini, nangis. Kawan-kawannya waktu ini lagi dikubur, lagi digali, lagi diuruk, nanya, ini Utsman kenapa nangis? Nangis. Ada temannya nanya, ya Utsman, limadza tabki? Kenapa kau nangis? Ketika dimandikan kau nggak nangis, ketika disalatkan kau nggak nangis. Kawannya nanya, kenapa kau nangis? Oh, ini lain Pak, sinyalnya lain sama sinyal kita. Sinyalnya lain. Orang ziarah ngantar jenazah ada yang ketawa-ketawa, ada yang bercanda-bercanda. Sayyidina Utsman lain, ya Allah. Dijawab oleh Sayyidina Utsman, kalau kau mau tahu, kita bakal seperti ini. Kita di dunia kalaupun dalam keadaan susah masih bersama. Kita di dunia dalam keadaan sakit masih ada yang nengokin, masih ada yang mijit-mijit kita, istri kita. Yang aku takut dalam kubur ini, selesai kita di makam, selesai kita, mereka semuanya pulang, kita akan sendirian. Kalau kita orang baik, ya Allah, Sayyidina Utsman, kalau kita mendapatkan nikmat kubur kita bahagia. Kalau kita azab, ya Allah, teriak sekencang-kencangnya dalam tanah, ya 1,5 meter dalamnya. Siapa yang dengar? Siapa yang tahu? Teriak-teriak itu, oh, malaikatuku. Siapa yang tahu? Padahal itu adab kubur hak, siksaan kubur apa? Benar. Wa na'imul qabri hak, dan nikmat kubur itu benar. Ya, jadi Sayyidina Utsman nangisnya, kalau aku nanti begini, ya Allah, aku akan sendiri. Ini orang-orang yang pemikiran akhirat. Ke pemikiran dunia jamaah, ya udah nggak tajam kita ngomong begini. Ya joget, ya ini, ya biarin aja. Lama-lama kita bakal mati nggak? Bakal mati, ya nanti dia rasakan. Hadis yang kedua, nah ini tambah ilmu lagi jamaah nih. Ya, hadis kedua, ma min abdin, tidak satu pun seorang hamba yang murru, ada seorang hamba yang masih hidup yang murru, melewati biqabrin, lewatin kuburan. Siapa yang dilewatin? Rajulin, kuburan temannya seorang. Kita masuk ke kuburan Cipinang, kita masuk ke kuburan Kemiri, kita masuk ke kuburan Layur, kita masuk kan lewatin kuburan tuh. Kuburan kawan kita ada di tengah, kita ngelewatin, assalamualaikum ya ahlal kubur wal muslimin wal muslimin, minimal begitu. Waktu kita ngelewatin kuburan, karena ya'rifu fid dunya, kalau ada yang kita lewatin kuburan kita kenal di dunia, dia ngeliatin kita. Misalnya kita tujuannya ke kuburan Pak Cip tadi, kita kuburan Pak Bejo di Bojong, di sini ada orang-orang yang kita kenal, ada Pak Aris di kuburan, lewatin. Itu mereka lihat jemaah, mereka lihat itu, lewatin. Ya, seandainya kita ngelewatin kuburan Pak Aris, assalamualaikum, lewat lagi Pak Bejo sini, oh ini Pak Bejo, assalamualaikum Pak Bejo. Lewat lagi tujuan kita pojok sana, lah ini Pak Rawijo, oh Pak Rawijo di sini, assalamualaikum Pak Rawijo. Kata Nabi, hadis Nabi mengatakan, bila seorang lewatin, dia kenal di kuburan saudaranya dulu waktu di dunia masih kumpul, dia mengucap payusallimu, dia mengucapin salam alaihi illa arafahu, kecuali yang diucapin salam dia kenal. Waradda alaihi salam, bisa menjawab dalam kubur, waalaikumsalam Pak Zainuddin masih sehat ya. Kita lihat ke Pak Aris, salam. Makanya jamaah, manfaat duduk ngaji kayak begini, hal-hal begini, ini manfaat. Gimana adab kita ziarah kubur? Kenapa kita assalamualaikum ya ahlal kubur?
Nabi kalau ziarah kubur Baqi maupun Ma'la, beliau assalamualaikum. Artinya apa? Orang kubur menjawab. Orang kubur menjawab. Cuman jawabnya bukan jawab kita ketemu di dunia sama di dunia. Waalaikumsalam. Dia dengar kata Nabi. Dia dengar. Dia lihat. Bahkan bukan dia lihat didengar aja. Hadis kita baca ini adalah waradda. Ya, waradda alaihi salam. Dia menjawab. Kita bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini hal begini jamaah nggak bisa diakal-akalin, nggak bisa dilogikain, nggak bisa bagaimana itu. Nah inilah batas kemampuan akal langsung disekat sama Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang akal nggak bisa bagaimana itu. Cukup orang beriman percaya nggak sama gaib, yang kau nggak lihat, yang kau nggak dengar, percaya. Ya. Ini orang nerangin begini kadang-kadang disepelein. Nggak dengar Pak Haji, nggak ada assalamualaikum dari mana Pak Haji? Ya. Nanti satu saat. Dalam riwayat lain ada lagi. Kita cuman lewatin tujuan kita kuburan jauh. Ini kita nggak kenal nih. Kan pekuburan muslim tuh kalau di Pondok Kelapa kuburannya khusus muslim. Kalau yang non muslim itu dia punya mesan apa namanya pakai salib gitu kan. Nah itu kuburan muslim, kuburan orang Islam. Sambil kita jalan lewatin kuburan sambil mulut bilang begini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa syarika. Lalu ngomong wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli. Yang kita lewatin itu kuburan semuanya pada girang jamaah. Yang kita lewatin pada girang gara-gara kita sambil ngelewatin baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu kuburan girang. Gimana contohnya? Ya ini untuk dekatkan kepahaman aja, untuk deketin kepahaman. Saudara lagi duduk begini di jalan sini. Ada pramugari lewat. Minyak wanginya beda sama Ustaz. Dia udah lewatin 10 menit, 10 katakan, udah 10 meter lah. Baunya masih gede. Siapa yang lewat? Orang udah sama-sama. Pengaruhnya. Apalagi truk sampah udah sampai Bogor, Cibinong, bau banget ini. Kayak begitu, yang ngelewatin situ siapa? Siapa yang lewat tadi itu? Kuburan kita dalam keadaan terang. Siapa tadi itu? Orang pada nanya, kamu ada pengaruh? Iya. Hari ini, siang hari, pagi hari, sore hari ini kuburan kita adem ya, wangi. Oh, tadi ada orang Islam lewat. Kata Nabi bilang, siapa yang melewati kuburan sambil ngelewatin ngucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Ada pengaruh jemaah. Kalau ngelewatnya baca begitu. Kalau ngelewatnya sambil ngeliatin perempuan pada nongkrong kagak ada dapat begitu tuh. Lagi lewat, yang ziarah dari perempuan baju biru. Lewatin bukan apa-apa, diem. Nah ini namanya adab ngelewatin kuburan. Jadi bukan diem aja jemaah. Ya. Tadi ini yang kita baca hadisnya, bila kita datang ke kuburan, melewati kuburan yang banyak, di antara yang kita lewatin itu ada kana ya'rifu fid dunya. Kita kenal di kuburan si A. Kan kita kadang begitu kan. Oh ini kuburan sini ya. Ini Pak. Iya ya. Kita assalamualaikum. Pojok lagi, Pak, ini kuburan situ Pak. Ingat ya dulu Pak. Oh iya, ini Pak Imam Masroil ya. Ya Allah iya. Assalamualaikum. Nabi yang mengatakan ini bagaimana tuh? Kita ngucapin salam, kita kenal. Itu di dalam kubur yang kita kenal, ya. Yang kita kenal, radda alaihi salam. Dia jawab, alhamdulillah, ya Allah Pak Mu'alim masih sehat, Pak Zaidin masih sehat, ya Allah. Mudah-mudahan kau nantikan selamat di tempat aku ini. Tuh, jamaah gitu jamaah. Ya. Jadi
Bila kita lewatin kuburan, yang kita lewatin kuburan dulu di dunia kita kenal, disunahkan untuk apa? Disalam. Assalamualaikum. Makanya kalau kita datang ziarah, apa tuh kalau menjelang bulan Ramadan, menjelang Ramadan apa namanya? Bukan apa namanya? Kalau kita kalau ke kuburan, orang Jawa bilang apa kalau? Hah? Ruahan. Ada lagi? Bukan, kalau kita ke kuburan mau kemana Pak? Mau ke pulang? Apa namanya? Hah? Apa namanya? Kita mau ke mana Pak? Orang Jawa Timur Pak, iya. Mau nyikul apa? Nyekar. Nah. Kalau kita nyekar kampung kita di Wonogiri, di kampung kita sono, Wonogiri. Sono jangan terarah kepada kakek kita doang. Tuh, kita lewat kuburan, tadi bilang ke kuburan, orang kubur pada girang. Malah dalam riwayat mengatakan kita lewatin kuburan ini nih, Kemiri, lewatin dong jalan raya naik mobil atau naik motor. Boleh kita, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin. Girang itu. Kita lewatin kuburan nih, kuburan apa namanya? Kuburan apa namanya? Kemiri itu. Kita mau arah ke sono, ke hutan kayu. Kan lewatin kuburan, di mobil ke, di motor ke, angkat tangan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Faradda alaihimussalam. Itu kuburan, ya Allah, alhamdulillah. Lewatnya sebentar, kalau orang baik pengaruhnya girang. Pramugari yang lewat, pramugari Garuda lewat, kita nongkrong 3 orang, wanginya ada nggak? Wangi ya? Minyak wangi apa ini ya? Dia udah sampai 10 meter sana. Kalau truk sampah, kita di Cibinong, dia dari Bogor, truk sampahnya nggak kelihatan, baunya kedapat nggak kita? Perumpamaan begitu, yang lewat mau ke hutan kayu naik mobil, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuh, jadi jamaah, sama orang yang mati kita jangan pelit gitu maksudnya. Kita kalau nggak begini kan nggak tahu informasi begini. Kita nggak tahu. Cuman taruh kembang doang kan, taruh kembang, usap diem gitu kan, nyekar tadi nyekar dia. Oh enggak, kita satu saat nanti yang ke Mekah, yang ke Madinah, ada kuburan Ma'lah di Mekah, ada kuburan Baqi di Madinah. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wa muslimin, Allahu fir lahum warhamhum wa fi wa anhum. Saya diajarin begitu, lewatin kuburan Layur itu kalau saya ngajar dari Jati, pulang kan 8:30 di antarin motor. Udah angkat tangan, assalamualaikum. Kita mau ke Klender, lewat itu kan Jakarta tuh. Itu kuburan Pangeran Sanghyang, Pangeran Jakarta, Pangeran Sugeri, Kiai Haji Abdurrahman. Assalamualaikum. Itu komplek lingkungan wali semua itu. Angkat assalamualaikum ya ahlul kubur auliya Allah. Dia sampai itu. Salam. Iya, malah sih namanya malah. Kalau udah sering begitu, itu alam kubur, orang-orang dalam kubur yang baik, dia tahu si A tuh lewat. Si A tuh lewat. Ada mengatakan udah keseringan assalamualaikum ahlul kubur. Salam Pangeran Jakarta, Pangeran Sanghyang, assalamualaikum. Ini nggak dimiliki sama lurah nggak tahu. Ini dimiliki bukan sama petugas PLN nggak tahu. Ini yang dimiliki bukan dari polisi lewat situ, karena dia nggak tahu. Nah kita tahu dari sini. Ya Allah, malah kalau lewatin situ ada seorang ulama, anak kalau situ kadang-kadang ente rasain coba, buah apa? Kayak kembang melati, enak. Kata dibilang dia lagi ngiringin kita kehadirannya. Ini kan ada di alam barzah. Dia kan ada di dalam barzah. Iya. Kata pepatah mengatakan, ulama mengatakan, alamul barzah ghalibun ala alamul arwah. Alam barzah ini yang ada itu bisa dikuasai sama alam arwah. Jadi lebih luas. Kita kan alam begini, alam fisik ini kan. Alam fisik kita begini. Bisa kita lihat jamaah di Masjid As-Sudairi. Gak bisa lihat di batasnya mama ini, di batasnya mama tembok. Bisa kita jalan dari sini 5 menit ke Jatinegara. Berat kita. Kenapa? Membawa badan ini. Badan yang 60 kilo, yang 70 kilo, yang kenapa? Nanti badan yang bikin kita berat tuh dikubur dalam. Kita kan sama juga yang saya bilang. Sama juga burung yang di dalam sangkar, sangkarnya dimasukin, burungnya terbang. Ghalibu ala alamil arwah. Itu bisa mengalahkan alam barzah dan alam arwah. Dia jawab, Waalaikumsalam. Nanti dah. Kalau nggak percaya, tunggu. Kalau kita mati, nanti saya lewatin kuburan. Assalamualaikum, ya Allah. Ustaz Mahfud. Cuma dia, kalau dia ngomong begitu, kabur kita. Misalnya kita, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya Mahmud mau kemana? Ya, saya nggak pakai ini. Ngapa Ustaz lari? Kuburan, sono di Jawa. Nanti kalau kita meninggal dunia, saya lewatin kuburannya. Ya. Jadi kalau Nabi ngomong begini, percayaan ucapan menteri apa ucapan Nabi? Ayo dah. Lebih percaya ucapan dukun apa ucapan Nabi? Ini Nabi. Dalam hadis, dalam kitab ini. Jadi biar ada hubungan. Hubungan kita alam dunia, dia alam barzah. Nggak bisa kita saling dengar. Habis sudah. Nah, jadi begitu itu namanya adab masuk ke kubur begitu. Jangan kau kira orang-orang kubur itu nggak kenal sama kamu. Makanya adabnya nggak boleh ngelewatin kuburan. Nggak boleh kita duduk di atas kubur. Gimana sih orang lagi tidur kita lewatin? Kecuali darurat ya, darurat. Kuburan Cipinang kayak kuburan Cipinang zaman ini udah rapet. Nggak bisa kita jalan sela-sela gitu. Kalau kuburan di sini Kemiri, Pondok Kelapa masih ada selah. Jadi untuk jalan bisa. Kuburan ini Layun masih bisa. Mohon maaf, kuburan Cipinang ini kuburan wakaf, itu belakang Cipinang Hanafi. Waduh. Malah kalau saya punya orang tua di situ, saya punya istri juga di situ. Kalau kita nggak ada yang nemenin, kalau model ke saya bisa jatuh aja mah. Kita lewatin rumput nggak tahu ada mesan lama, sandung. Ada kalanya kuburan udah cedok gitu ya, nggak diurus, kaki kita bisa jatuh. Nggak ditata gitu ya mah. Kalau kuburan lain misalnya, ya, Pondok Rangon misalnya tuh ditata. Iya. Nah kalau dalam keadaan darurat begitu, boleh kita lewatin dah. Benar takut jatuh. Kalau yang ditata jangan lewatin di atas kuburannya. Adab itu cuma. Nggak boleh duduk di atas kuburan. Nggak boleh. Makanya kita kalau ziarah-ziarah begitu, yang enak banget bawa bangku lupit. Tuh ngelupit. Nah enak tuh, pas duduk. Kalau enggak kita bawa itu semacam kayak apa namanya? Tikar yang plastik. Bawa kalau nongkrong begini apalagi orang gemuk sakit ini. Saya juga ada di mobil saya taruh yang namanya apa namanya itu bangku lepit, bangku ini nih. Nah enak tuh kita duduk tuh. Ya. Kalau ruangan kuburannya lega, kuburan Cipinang nggak bisa. Kalau nggak percaya, sekali-kali hari Minggu besok lihat kuburan Cipinang, masuk kita bingung. Apalagi saya punya orang tua di tengah-tengah, istri di tengah-tengah. Itu kalau sendirian bisa jatuh kita. Kalau kata orang Betawi nyaruk, dong nyaruk. Kaki kita nggak tahu, kita kira nih rumput, nggak taunya ada mesan yang udah mendem begitu, kesandung ya mah, semeraut. Nah, jadi kalau dalam keadaan darurat begitu, boleh kita lewatin kuburan dia, kuburan orang. Tapi kalau yang sempurna kayak di Layur, jangan. Adab kita kepada kuburan. Ya. Kuburan sono jangan bawa cewek. Laporan mamanya, mah. Ini kekasihku mah, Yati mah. Lu laporan sama mama lu begitu mau ngapain? Iya. Jadi dia berada di alam barzah, kita berada di alam dunia. Dua kesimpulan inilah bahwa alam barzah yang tinggal ada kawan, ada paman, mungkin ada bapak, ada ibu, dia tahu, dikenal. Bahkan bukan situ aja, ya waradda alaihissalam, dia bisa menjawab salam. Apa yang kita assalamualaikum, dia menjawab salam. Cukup dah ya, mudah-mudahan Allah berikan kita akhir hayat kita husnul khotimah jamaah. Mudah-mudahan bisa hadir ya. Mudah-mudahan jamaah semuanya Allah berikan kita nikmat iman Islam, akhir hayat kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Sekali lagi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.